Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aril dengan NIM 250205110004. Hari ini saya akan membahas tentang masa stagnasi usul fiqh dan kebangkitannya kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kedua periode ini. Usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam menafsirkan hukum Islam. Dikatakan usul fiqh adalah pondasi fikih itu sendiri. Tanpa usul fikih, fikih hanya menjadi kumpulan hukum yang tidak sistematis dan sangat sulit untuk diterapkan sesuai kondisi masyarakat. Di awal masa perkembangan Islam, usul fikih berkembang sangat pesat. Ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal pada saat itu menyusun metode yang jelas, menyusun metode Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan kaidah tambahan lainnya. Ilmu ini berkembang karena umat Islam membutuhkan pedoman hukum yang tepat sesuai kondisi sosial, budaya, dan wilayah yang berbeda-beda. Namun setelah masa keemasan ini, usul fikih mengalami stagnasi atau melambat bahkan hampir berhenti. Perkembangannya pada saat itu mulai melambat. Ada beberapa faktor lah yang menyebabkan stagnasi usul fiqh yang perlu kita pahami pada saat ini. Faktor stagnasi usul fiqh pada saat itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, fanatisme mazhab atau taklid yang secara berlebihan. Salah satu faktor terbesarnya adalah fanatisme mazhab atau fanatik mazhab tertentu. Jadi banyak ulama dan masyarakat lebih fokus mengikuti pendapat mazhab tanpa berusaha memahami dasar hukum di baliknya. Mereka menganggap bahwa mengikuti pendapat pendahulu adalah satu cara yang benar, sehingga ijtihad dan pemikiran kritis terhambat pada saat itu. Akibatnya muncul sikap kaku terhadap hukum. Para ulama lebih menekankan hafalan hukum daripada memahami prinsipnya, dan generasi muda jarang diberi kesempatan untuk mengembangkan metode-metode usul fiqh pada saat itu. Fenomena inilah teman-teman yang membuat ilmu fikih stagnan atau berhenti. Bukan berhenti, membeku karena tidak ada inovasi atau pembaruan metodologi pada saat itu. Yang kedua, faktornya adalah kondisi politik dan sosial yang tidak stabil. Perang perebutan kekuasaan dan invasi membuat perhatian umat Islam bergeser dari perkembangan ilmu urusan bertahan hidup. Pusat-pusat ilmu seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba pun mengalami gangguan, sehingga kegiatan ilmiah menurun pada saat itu. Dan untuk faktor yang ketiga yang membuat fikih itu stagnan adalah keterbatasan sarana dan pendidikan dan akses manuskrip madrasah. Madrasah ada, tapi akses terhadap buku dan manuskrip langka sekali pada saat itu. Banyak karya klasik yang tidak tersebar luas, sehingga generasi muda kesulitan belajar secara mendalam dan mengembangkan ilmu-ilmu lebih lanjut. Dan itulah yang membuat ilmu fikih itu stagnan atau masa kejubudan pada saat itu. Keempat, ada kecenderungan dan konservatisme. Beberapa ulama terlalu menekankan pendapat lama dan enggan menerima ide-ide baru. Hal ini menyebabkan usul fiqh lebih menekankan hafalan hukum daripada pemahaman prinsip, sehingga ini kurang responsif terhadap perkembangan zaman. Yang kelima adalah kurangnya pemikiran kritis dan metodologi sistematis. Banyak kajian fikih yang tidak lagi menekankan metode yang logis dan sistematis pada saat itu. Diskusi intelektual berkurang, sehingga ilmu fikih stagnan dan sulit menjawab persoalan-persoalan baru. Maka terjadilah stagnasi pada saat itu. Yang keenam adalah kurangnya interaksi dengan ilmu lain. Pada masa stagnasi, interaksi dengan filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan lain sangat terbatas. Padahal integrasi ilmu-ilmu ini penting untuk mengembangkan metode usul fikih yang lebih matang. Akibatnya fikih menjadi kurang adaptif dan umat Islam cenderung mengikuti hukum-hukum lama tanpa mempertimbangkan kondisi baru. Namun teman-teman, usul fiqh bangkit kembali pada mulai abad ke-10 Hijriah. Setelah masa stagnan tadi, usul fiqh itu bangkit kembali. Ada beberapa faktor
kebangkitan usul fik, yaitu yang pertama adalah faktor kebangkitan usul fik. Yang pertama, kebutuhan praktis masyarakat, masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik semakin kompleks pada saat itu. Umat membutuhkan hukum Islam yang adaptif dan relevan untuk menjawab persoalan baru. Yang kedua adalah munculnya ulama pembaharuan seperti tokoh Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini, dan Asy-Syatibi membawa perspektif baru. Mereka menekankan bahwa pentingnya prinsip-prinsip hukum dan tujuan hukum atau maqasid syariah, sehingga hukum Islam tidak hanya mengikuti teks, tapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan. Yang ketiga adalah berkembangnya pendidikan dan kegiatan intelektual. Ini merupakan salah satu penunjang juga kebangkitan ilmu fikih pada saat itu. Madrasah dan pusat studi berkembang kembali, manuskrip lama dikaji ulang, diterjemahkan, dan dikontekstualisasikan. Hal inilah yang membantu generasi baru memahami usul fiqh secara sistematis dan kritis. Yang keempat adalah interaksi dengan pemikiran dan budaya lain. Hubungan dengan budaya Persia, India, dan pemikiran logika serta filsafat dunia barat memperkaya metode usul fikih. Hal ini membuatnya lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Inilah ya juga yang mendorong masa kebangkitan usul fiqh pada saat itu setelah masa stagnan tadi. Yang kelima adalah fokus pada maqasid syariah. Penekanan pada tujuan hukum membuat usul fiqh lebih fleksibel, menekankan kemaslahatan umat dan keseimbangan antara teks dan konteks. Yang keenam, munculnya ilmu-ilmu turunan atau kebangkitan usul fiqh membuka jalan bagi disiplin baru seperti fikih kontemporer, hukum lingkungan, ekonomi syariah, dan lain-lain. Hal ini yang menunjukkan relevansi usul fiqh terhadap hidup hingga era modern. Jadi dengan kebangkitan ini, usul fiqh menjadi lebih hidup, relevan, sistematis, sehingga generasi berikutnya bisa belajar dengan lebih mudah dan berinovasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru. Maka teman-teman, meskipun usul fiqh pernah mengalami stagnasi karena faktor seperti fanatisme mazhab, kondisi politik, keterbatasan pendidikan, dan dogmatisme, ilmu ini mampu bangkit kembali melalui pemikiran kritis, pembaharuan pendidikan, dan respon terhadap tantangan-tantangan zaman. Belajar usul fiqh itu bukan hanya sekedar menghafal hukum, tapi memahami prinsip dan tujuan di balik hukum agar kita bisa menerapkan secara bijak dan relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, dari beberapa penjelasan tadi ya, yang mulai dari masa keemasan itu, yang dimulai dari masa para sahabat Nabi, dari masa Rasulullah kepada sahabat dan kepada tabi'in, kepada pengikut-pengikutnya lagi dan lain sebagainya, kepada para imam-imam mazhab tadi, dan muncullah sehingga sampailah tadi di masa stagnasi atau di masa kejumudan itu, atau di masa kebekuan. Dan pada saat itu bukan masa stagnasi ini bukan berarti ilmu itu berhenti. Ilmu tetap ada, tetap diajarkan, namun sangat sulit, sangat lambat. Dan pada saat itu terjadi juga kayak fanatisme mazhab, sehingga membuat untuk berijtihad dan lain sebagainya sangat sulit pada saat itu. Dengan adanya penjelasan tadi, semoga kita bisa menerima ilmu-ilmunya, bahwa inilah masa stagnasi, inilah masa kebangkitan dan lain sebagainya. Dari beberapa rangkaian di atas tadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa pada masa fikih itu tidak hanya masa keemasan fikih saja, tetapi ada juga masa kemasan, masa stagnasi atau masa kejemudan, dan masa kebangkitan fikih itu kembali, sehingga pada saat ini kita masih dapat merasakan ilmu-ilmunya, sehingga fikih ini tetap fleksibel, tetap ada pada saat ini berkat para ulama tadilah yang bisa mengembangkan dan membangkitkan ilmu-ilmu fikih itu kembali. Maka pada saat ini saya memohon maaf jika saya ada salah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Unsur maqalah wala tanzur maqalah. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.